Kemunculan nama Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru menuai polemik. Di satu sisi menilai bahwa Ahok cocok untuk memimpin Badan Otorita Ibu Kota Negara karena punya rekam jejak ketika memimpin Jakarta. Sementara di lain pihak menilai bahwa sosok Ahok yang kontroversial bisa saja nantinya akan kontraproduktif jika memimpin Badan Otorita Ibu Kota Negara. Dan tidak hanya calon kepala Badan Otorita Negara yang menuai polemik, tapi juga kritik ditujukan pada konsep Ibu Kota Negara yang dinilai belum punya dasar hukum. Inilah bahasan kita dalam Dua Arah malam hari ini. Bersama saya, Cindy Sistiarani. Basuki Cahayapurnama alias Ahok kembali jadi sorotan setelah disebut Presiden Joko Widodo menjadi salah satu dari 4 calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara baru. Ahok yang saat ini menjabat Komisaris Utama Pertamina akan bersaing bersama Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro, Direktur Utama PT Wijaya Karya Tumiana, serta Bupati Banyuwangi Aswar Anas. Namanya otoritas ibu kota negara sampai sekarang belum diputuskan dan akan segera diputuskan insya Allah dalam minggu ini. Yang namanya kandidat ya memang banyak. 1, Pak Bambang Brojo. 2, Pak Ahok. 3, Pak Tumiono. 4, Pak Aswar Anas. Diumumkannya Ahok sebagai salah satu kandidat pemimpin ibu kota baru langsung direspon miring Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon. Lewat tweetan di akun Twitternya, Fadly menyebut dipilihnya Ahok lantaran Jokowi memang sayang kepada Ahok. Luar biasa, Pak Jokowi ini memang percaya dan sayang pada Ahok. Dalam situasi ekonomi kacau dan virus corona, ibu kota baru bukanlah prioritas. Sama sekali bukan prioritas. Tulis Fadly dalam akun Twitter @fadlyzon. Bertolak belakang dengan Fadly, ekonom senior Indef Faisal Basri justru mendukung langkah Jokowi yang mencalonkan Ahok karena menurutnya Ahok terbukti mampu memimpin ibu kota sebelumnya. Saya dukung 110%. Dia telah terbukti untuk mengawal Jakarta jauh lebih baik. Ya, intinya dia sudah teruji. Lalu, siapa pilihan Jokowi nanti? Yang pasti, pemimpin otorita ibu kota baru harus memiliki kapasitas untuk memimpin ibu kota negara dan teruji serta memiliki kompetensi. Polemik Ibu Kota Baru kami bahas bersama 4 narasumber yang sudah hadir. Yang pertama ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Pak Ujang Komarudin. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir, Pak Ujang. Hadirin. Dan juga Bu Anis Biarwati dari PKS. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ketenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin. Selamat malam, Pak Ngabalin. Bersama politisi PDI Perjuangan, Pak Masinton Pasaribu. Selamat malam. Selamat malam. Soal pro kontra disebutnya nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara. Ini juga menjadi polemik. Yang pertanyaan adalah kenapa ada nama Basuki Cahayapurnama di sana, Pak Ngabalin? Kalau menyebutkan nama Ahok dan calon CEO bagi Ibu Kota Negara baru, adakah yang ganjil di situ? Adakah yang bermasalah di situ? Atau adakah yang bertentangan dengan culture budaya Indonesia? Ketika orang menyebutkan nama Ahok, kenapa kita rasa gatal badan, gemas-gemas, demam? Gitu loh. Menyebutkan nama Ahok salah satu di antara 4 orang yang disebutkan oleh Bapak Presiden, karena dia paling tidak punya 5 kriteria penting. Pertama, coba perhatikan. Anak muda, cepat ambil satu keputusan, memiliki kemampuan manajerial yang oke, punya resources yang bagus,
dia punya kemampuan leadership, ada budaya yang bisa dipakai untuk bisa memimpin sebuah ibu kota negara baru seperti itu. Kalau nanti ditunjuk oleh Bapak Presiden, ya saya lagi-lagi mengucapkan ahlan wa sahlan, tala al-badrun alaina. Kalau soal anak emas, itu anak emasnya Jokowi, betul tidak? Bagaimana? Ahok adalah anak emas Presiden Jokowi. Kalau orang nyinyir ya apa aja ada, boleh bisa dipakai istilah. Tidak ada anak emas, tidak ada perak, tidak ada anak berlian. Yang ada itu adalah anak putra terbaik Indonesia yang memiliki kemampuan. Baik. Itu aja sebetulnya. Pak Ujang, alasannya adalah kemampuan Ahok. Saya punya pandangan yang berbeda, Bang Abalin. Ya. Pertama, Ahok itu secara hukum pernah dipidana. Diakui atau tidak, walaupun memang pidananya penistaan agama. Itu menjadi catatan penting bagi bangsa ini. Yang kedua, Pak Ahok juga setengah-setengah ini, waktu di DPR setengah nggak tuntas ya kan, lalu jadi wakil gubernur. Wakil gubernur lalu setengah juga lalu jadi gubernur. Gubernur juga setengah juga kan selesai gitu kan. Nah ini juga di mana kita mengukur sebagai kualitas Ahok gitu kan, sebagai seorang pemimpin kepala daerah. Ini menjadi catatan penting. Yang ketiga, saya melihat begini, kita tidak pernah nyinyir dengan Pak Ahok dengan siapapun ketika dia mampu. Tapi kalau kita melihat track recordnya gitu kan, lihat pertimbangan secara profesional, kemampuan, itu masih banyak yang lain begitu. Masih banyak lain, artinya kalau tadi disebutkan Ahok teruji ketika memimpin Jakarta. Pak Ujang nggak setuju? Ya saya ada catatan kritis yang saya miliki. Waktu itu saya jujur ya pernah bertemu dengan Prof. Edi almarhum tentang audit BPK. Ada terindikasi di situ terkait dengan catatan-catatan latar belakang Pak Ahok, saya tidak sebutkan begitu. Jadi banyak catatan-catatan yang kita miliki, yang kita intinya nggak kompeten gitu. Ya, menurut versi pemerintah kompeten, tapi bagi saya masih banyak yang lain. Masih banyak gitu. lain. Silakan Pak Masinton, tadi ada latar belakang hukumnya yang pernah menjadi narapidana, kemudian dianggap tidak kompeten, masih ada yang lain. Ya, kan di undang-undangnya tidak diatur ya. Jadi ketika di pengadilan yang memvonis Pak Ahok itu 2 tahun, hak politiknya tidak dicabut. Nah maka selesai beliau bebas, bisa mengisi jabatan-jabatan publik. Nah sepanjang hak politik itu tidak dicabut, ya itu bisa. Jadi kan tidak ada keputusan hukum yang final dan mengikat bahwa hak ya beliau Pak Basuki Cahayapurnama ini dibatasi, gitu ya, atau tidak boleh mengisi jabatan-jabatan publik di negara gitu. Nah itu satu. Kemudian yang kedua adalah ini kan memilih kepala otorita, bukan memilih kepala daerah. Nah, satu otorita ibu kota negara yang itu akan dibangun. Nah, tentu Presiden punya pertimbangan. Maka diusulkanlah 4 nama tadi. 4 nama ini yang memiliki akselerasi kerja yang tinggi. Tadi disebutkan kenapa harus ada nama Ahok di situ, kenapa nggak ada yang lain lagi untuk menjadi misi 4? Tentu Presiden sudah memiliki kriteria terhadap 4 orang ini. Yang tadi dibutuhkan, butuh akselerasi yang cepat, maka 4 orang tadi muncul. Kemudian butuh juga, karena ini juga sebagian besar proyek pembangunan ini bukan hanya di biaya APBN, tapi menggunakan biaya di investasi swasta, maka juga dibutuhkan orang yang memiliki kinerja cepat, akselerasi bagus. Iya, saya lebih melihat kepada bagaimana kita harus melihat sosok pemimpin yang sesuai dengan zamannya dan sosok pemimpin yang sesuai dengan tingkat amanah yang diemban oleh dia gitu. Jadi memindahkan ibu kota baru ini kan bukan perkara sederhana dan bukan perkara simpel ya. Artinya bukan hanya masalah kompetensi, bukan hanya masalah kemampuan manajerial gitu. Tetapi kita punya budaya bangsa, kita punya tata krama, kita juga sangat mempertimbangkan bangsa yang penuh kesantunan. Jadi di samping ada kompetensi manajerial, saya kira pemimpin Indonesia perlu mempertimbangkan kearifan lokal gitu. Bagaimana bisa diterima, karena pemimpin yang diterima oleh masyarakatnya itulah yang nanti akan Anda yakin bahwa Basuki Cahayapurnama masuk dalam nama calon kepala badan otorita tidak diterima oleh masyarakat Kalimantan dalam hal ini adalah kan kita belum tahu, itu kan dilontarkan oleh Presiden Jokowi, baru dilontarkan. Perpresnya aja belum ada
tentang Badan Otorita. Jadi kita sendiri sebenarnya membicarakan satu hal yang belum pasti. Karena perpresnya belum ada tentang Badan Otorita. Kan Presiden Jokowi tadi mengatakan belum ada perpresnya. Ya. Jadi ini baru wacana yang dilontarkan. Mungkin Presiden Jokowi ingin membuat test the water. Gimana nih kalau nama Ahok dilontarkan? Reaksinya seperti apa? Begitu kan? Adik-adik kan? Benar test the water? Jadi kalau memang test the water, ya santai aja gitu ya. Nanti bagaimana? Karena nanti untuk itu prosesnya masih panjang. Ya. Dua hal yang harus menjadi perhatian. Yang namanya peraturan presiden, itu presiden sendiri yang punya. Sejak kapan mau buat, kapan mau dilakukan, mau-maunya Bapak Presiden. Yang kedua, sepanjang sejarah saya bekerja di kantor presiden, di kantor staf presiden, hari-hari ada di istana. Seorang sosok Jokowi sebagai seorang pemimpin, dia tidak pernah akan mungkin melakukan satu wacana. Apa yang beliau kalau kemukakan, itu yang akan dia lakukan. Termasuk 4 calon kepala Badan Otorita ini? Karena itu maka dari 4 orang yang kader-kader terbaik, anak-anak Indonesia pinter-pinter, baik dari Azwar Anas, kemudian Pak Tumiono, Mas Bambang maupun dengan Pak Ahok, adalah anak-anak, orang-orang pinter, orang-orang yang memiliki kredibilitas tertinggi. Karena itu tadi saya ingin catat bahwa begini, dalam hal culture, orang Indonesia ini kita punya culture yang luar biasa. Sebagai orang-orang Melayu, orang-orang yang hidup dan besar di negeri Indonesia ini. Kita punya watak dan kepribadian yang ingin melihat masa depan Indonesia itu jauh lebih bagus dan lebih dahsyat. Bicara soal sosok, karena Ahok dinilai sebagai sosok yang kontroversial. Dinilai juga nanti siapa manusia di Republik ini yang tidak kontroversial? Siapa manusia yang tidak punya kontroversial di Republik ini? Tunjukkan sama saya. Tapi itu menjadi excuse. Satu. Yang kedua, adakah orang yang tidak punya kekurangan di Republik ini? Tuhan saja yang masih sayang sama kita menyembunyikan kita punya kejahatan-kejahatan yang belum terungkap. Baik, sosok kontroversial Pak Ujang sebelum kita jeda. Baik. Saya melihat begini, ketika 4 nama itu dimunculkan oleh Presiden, tentu kita harus menilai dengan ukuran yang jelas. Apakah memang ukurannya tadi track record, kinerjanya ketika menjadi kepala daerah, atau profesionalitasnya, ya kan? Atau kan memang kedekatannya. Nah kalau diukur, mohon maaf ya, dari misalkan kinerja, Azwar Anas jauh lebih baik, kalau menurut saya. Di head to head aja. Nah yang kedua, kalau memang diukur dari kedekatan, siapa yang tidak dekat Ahok dengan Pak Jokowi? Bahkan mohon maaf ya, Pak Wakil Presiden pun kalah dekatnya dengan Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Tapi ini kan masih calon Pak Ujang, artinya masih calon. Masih ada 4 orang juga nanti akan dipilih oleh Presiden sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara. Tidak hanya siapa yang nanti akan menjadi Kepala Badan Otorita, tapi konsep soal Ibu Kota Negara pun juga dikritik. Kami akan membahas ini selepas jeda. Tetap bersama kami.